Masih bersama kami di Presisi Siang. Pasca gempa yang melanda wilayah Flores, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko bersama unsur Forkopimda meninjau langsung penanganan bencana di Kabupaten Ende. Peninjauan dilakukan untuk memastikan keselamatan warga serta penanganan dan keamanan di wilayah terdampak. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko bersama jajaran Forkopimda mendampingi kunjungan kerja Menteri PUPR meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di Kecamatan Dona, Kabupaten Ende pada 16 Agustus 2026. Rombongan meninjau lokasi bangunan Parokin Dona dan Masjid Baitur Rahman untuk melihat langsung dampak kerusakan serta memetakan kebutuhan penanganan. Selain meninjau, Kapolda NTT juga turut menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada 12 kepala keluarga dengan total 56 jiwa. Kapolda menegaskan saat ini seluruh personel gabungan difokuskan untuk membantu masyarakat terdampak, termasuk memastikan kebutuhan dasar dan keamanan warga tetap terjaga. Tak hanya berfokus pada evakuasi dan bantuan, Kapolda juga telah memerintahkan Kapolres dan Kapolsek untuk meningkatkan patroli, sehingga aset milik warga tetap aman hingga kondisi dinyatakan aman dan warga dapat kembali ke rumah. Kami bersama-sama dari Forkopimda mendampingi Bapak Menteri PUPR tentunya langsung meninjau langsung ke lokasi. Kemarin kami sudah meninjau Sika dan hari ini dijadwalkan meninjau ND. Jadi kami sudah berpesan kepada Pak Kapolres untuk kita fokus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban. Jadi tahapan sekarang adalah fokus untuk menolong. Ya. Termasuk kami juga nanti akan mendistribusikan bahan makanan, minuman, pakaian, serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh para korban bencana ini. Ya. Dan selain itu kami juga, saya sudah perintahkan juga para Kapolres dan Kapolsek untuk mengamankan, untuk berpatroli, mengamankan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh masyarakat untuk mengungsi. Jadi meskipun itu belum layak untuk ditempati, mereka belum bisa menempati lagi, tapi harus kita jaga keamanannya. Polres kebetulan sudah ada timnya sendiri untuk trauma healing dan mungkin nanti langsung akan diberikan trauma healing. Jadi kita di Polda NTT, anggota sudah kami ajari, sudah kami latih teknik untuk merilis emosi negatif yang namanya USEFT atau Universal Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique. Nanti akan diterapkan kepada anak-anak kita. Itu yang dapat merilis ketakutan, fobia, trauma segala macam dengan cara yang mudah dan hasilnya bisa permanen. Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan darurat pasca gempa di Flores. Keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar hingga jaminan keamanan di wilayah terdampak menjadi prioritas dalam proses pemulihan. Dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Jelang Baskara, Alpiuda, Polri TV. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Rembang. Merespons kondisi tersebut, Polres Rembang menyalurkan 50.000 liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Rembang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Desa Pedak, Kecamatan Sulang, dan Desa Warugunung, Kecamatan Bulu. Bantuan disalurkan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Sebanyak 50.000 liter air bersih didistribusikan kepada masyarakat. Air diangkut menggunakan 10 unit mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air warga untuk aktivitas sehari-hari. Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah Rembang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Melalui program Polres Rembang Peduli, jajaran Polres Rembang terus berupaya hadir membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk saat warga menghadapi dampak musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air bersih. Penyaluran air bersih ini sekaligus menjadi wujud kepedulian dan pelayanan Polri kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat kemitraan dan hubungan antara Polri dengan warga. Dari Humas Polres Rembang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Musim kemarau panjang kembali memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Purbalingga. Salah satunya di Desa Meregasana, Kecamatan Kertanegara. Menyikapi kondisi tersebut, Polsek Karanganyar, Polres Purbalingga turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan.
Mobil dinas Polsek Karanganyar membawa tandon berisi 1.050 liter air bersih menuju RT 10 RW 3 Desa Mergasana. Puluhan warga, mayoritas ibu rumah tangga, terlihat antusias membawa jerigen, ember hingga wadah air berukuran besar untuk mendapatkan bantuan air bersih. Air yang diterima warga kemudian dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di tengah kondisi sumber air yang mulai mengering akibat kemarau panjang. Kapolsek Karanganyar AKP Edi Rasio menegaskan penyaluran air bersih merupakan wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Menurutnya, ketika warga menghadapi kesulitan air bersih, Polri berkewajiban hadir dan turun langsung memberikan bantuan. Kehadiran Kapolsek bersama anggota Polsek Karanganyar pun disambut hangat warga. Mereka berharap bantuan air bersih dapat terus berlanjut hingga pasokan air kembali normal dan kondisi cuaca membaik. Salah seorang warga RT 10 RW 3 Mariani menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian. Bagi warga, bantuan air bersih ini sangat berarti karena dapat meringankan beban masyarakat yang harus bertahan di tengah krisis air akibat kekeringan. Melalui aksi sosial ini, Polsek Karanganyar menegaskan komitmen untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama saat warga menghadapi situasi sulit seperti kekeringan. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kepedulian Polres Sukoharjo terhadap masyarakat terdampak kekeringan kembali ditunjukkan. Polres Sukoharjo menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kecamatan Bulu dan Tawang Sari. Berikut Bribda Yosi melaporkan untuk Anda. Polres Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan pendistribusian air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan tersebut menyasar 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulu dan Kecamatan Tawangsari. Polres Sukoharjo turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Kegiatan ini dipimpin PLT Wakapolres Sukoharjo Kompol Tiswanti dan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bulu serta Tawangsari. Bantuan air bersih diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kondisi kekeringan. Para personel Polwan turut membantu proses distribusi air bersih hingga ke wadah penampungan milik warga. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang telah menunggu bantuan air bersih. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polres Sukoharjo kepada masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan, sekaligus memastikan kehadiran Polri dapat dirasakan secara langsung. Polres Sukoharjo berkomitmen terus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bantuan air bersih ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga, sekaligus memperkuat semangat kepedulian dan gotong royong. Sekian dari saya, Polres Sukoharjo melaporkan. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.